Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan menjadi perkara yang penting bagi hidup kita. Yang utama bagi kita. Karena firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang telah memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan. Penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami dan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat dikasih Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita mengalami satu kondisi yang tertekan karena pergumulan hidup. Tertekan karena permasalahan yang terjadi. Ada kalanya diri kita mengalami kekosongan. Seakan-akan kita sendirian. Seakan-akan tidak ada yang peduli atau memperhatikan hidup kita. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur ini. Tetapi dia menyatakan kepada dirinya sendiri, dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kita pun bisa berkata hal yang sama saat kita mengalami kondisi yang tertekan. Saat kita merasa tidak ada yang menolong hidup kita. Saat kita merasa tidak ada pengharapan dari siapapun. Ingatlah masih ada Tuhan. Karena itu kuatkan dirimu. Katakan kepada dirimu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah dalam diriku. Ya, gelisah itu karena ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada hal-hal yang membuat dia tidak tenang. Ada kecemasan dalam diri seseorang. Nah, saat seperti itulah firman Tuhan nyatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Nah, jadi berharaplah kepada Tuhan, karena pengharapan kepada manusia seringkali mengecewakan. Pengharapan kepada dunia seringkali mengecewakan. Tetapi pengharapan kepada Tuhan atau berharap kepada Allah sesungguhnya pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Bahkan jauh melebihi apa yang kita minta dan doakan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi berharaplah kepada Tuhan. Atas segala perkara yang kau hadapi. Ingat, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada pintu yang tertutup bagi Tuhan. Dia sanggup buka jalan. Bahkan ketika tidak ada jalan sekalipun, dia sanggup buka jalan. Kita masih ingat apa yang dialami bangsa Israel ketika berhadapan dengan Laut Berau. Di belakang mereka ada pasukan Mesir. Tidak ada jalan lagi menurut ukuran manusia. Tetapi pengharapan dalam Tuhan selalu membuahkan jalan keluar. Sehingga akhirnya apa? Laut pun dibelah jadi jalan. Jadi tidak ada yang mustahil. Karena itu berharaplah kepada Tuhan atas segala perkara yang kau hadapi. Pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin menurut ukuranmu gak mungkin lagi, gak bisa lagi, gak ada yang bisa menolong. Ini sudah mentok, itulah manusia.
dengan segala keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Yang sanggup melakukan segala perkara. Jauh melebihi sekali lagi apa yang kita bisa pikirkan. Mari taruh pengharapan kepada Tuhan. Dan bersyukur. Ini loh, setelah kita mempercayai menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan lupa selalu bersyukur. Dan kita imani bahwa dialah penolong dan Allah kita. Kalau Tuhan menolong kita, kita pasti tertolong. Tidak ada yang bisa menghadapi Tuhan. Dia berkuasa di dalam segala hal. Karena di jemaat dikasih Tuhan. Ketika engkau mengalami tekanan dalam hidup. Ketika engkau mengalami permasalahan, pergumulan. Engkau merasa tidak kuat lagi. Engkau merasa tak berdaya lagi. Ingatlah, ada Tuhan. Ya, katakan kepada dirimu. Ayo, saya sering praktekanlah, datang kepada cermin. Lihatlah orang yang di cermin itu, katakan kepadanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, kenapa gelisah ada dalam diriku? Ayo berharap kepada Tuhan, gitu ya. Nggak salah. Kita dia mengajarkan untuk kita ngomong kepada diri kita, untuk kita memotivasi diri kita, untuk kita membangkitkan iman kita, sehingga di dalam keadaan apapun kita tidak menjadi lemah, kita tidak goyah, kita tetap kuat, sebab ada Tuhan yang akan menolong kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Sebaliknya, pengharapan di dalam Tuhan pasti membuahkan perkara yang ajaib. Mari menghadapi apapun, jangan lupa engkau selalu bersyukur kepada Tuhan. Dialah penolong hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita. Sehingga kita pasti tertolong dan pasti selamat. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bangkit, semangat. Jangan jadi lemah. Yuk, katakan kepada dirimu, ya, dalam segala kelemahanmu. Ya, katakan, mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah dalam diriku? Aku gak mau lagi. Aku mau bangkit. Aku mau semangat. Aku mau berharap kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dia pasti menyelamatkan. Dia pasti menolong. Nyatakan itu dengan iman. Maka engkau akan dibangkitkan. Maka engkau akan punya semangat baru. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan dimampukan melewati pergumulan hidupmu. Dan engkau pasti berkemenangan. Sebab Tuhan yang menolong engkau. Sebab Tuhan yang berperkara bagi hidupmu. Dan engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Jangan heran, mujizat bisa saja terjadi. Perkara-perkara ajaib terjadi bagi orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju dalam iman, terus andalkan Tuhan dan alami kuasa Tuhan menolong hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau bangkit Tuhan, kami tidak mau tertekan. Kami tidak mau terus dalam kegelisahan. Kami mau taruh pengharapan kami dalam Tuhan. Dan kami percaya pengharapan dalam Engkau tidak mengecewakan. Kami percaya ada kekuatan baru. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Jauh melebihi apa yang bisa dipikirkan manusia. Terima kasih Tuhan, kami taruh hidup kami dan pengharapan kami dalam Engkau. Penolong kami yang ajaib, Tuhan Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.